Suatu malam di tahun 1947 saat di sebuah kota kecil bernama Missouri, di mana malam itu, seorang pastor terlihat akan melakukan ritual pengusiran roh jahat yang mendiami rumah yang ditempati oleh sebuah keluarga Halloran. Almighty everlasting God, may it ready for your work. Setelah membaca mantra dan doa, Halloran bersama pastor pun menuju lantai 2 rumah itu, di mana tak lama, terdengarlah suara aneh dari dalam sebuah kamar. You hear that? Don't listen. Terlihatlah anak bungsu Halloran dengan tingkah laku aneh dan suara berat yang sepertinya mengalami kesurupan. Sang pastor pun berusaha semampu yang ia bisa untuk mengatasi roh jahat yang merasuki bocah itu, sebelum akhirnya bocah itu pun berhasil dinetralisir. Lima 50 tahun kemudian, seorang wanita bernama Amy bertemu dengan seorang polisi bernama Gordon, di mana Amy rupanya tertarik untuk menyewa rumah milik keluarga Halloran yang sudah sejak 50 tahun lalu tak berpenghuni. Namun saat itu, Gordon yang dipercaya untuk merawat rumah itu pun menyarankan Amy untuk mencari rumah lain. Mengingat rumah itu memiliki kisah kelam di masa lalu yang erat kaitannya dengan hal mistis dan gaib, akan tetapi Amy tetap kukuh untuk memilih rumah itu dan tak percaya dengan hal seperti itu. Just because it's not good enough for your family Yeah, I doesn't wouldn't mean let my family live in a house. It's where you going? inside my damn house. Ketika di dalam, sangat jelas aura gelap meliputi rumah itu meski masih terdapat properti di dalamnya. Namun hal itu tak merubah keputusan Amy untuk memilih rumah itu. Tak lama, suami Amy yang bernama Luke pun datang yang tak lain adalah rekan Gordon di kepolisian kota tersebut, yang sepertinya Luke pun merasa cocok dengan pilihan Amy. You never know what you're gonna get with a house that's old like this. So you like it? I love it. Ketika di luar, Gordon menyarankan Amy untuk terlebih dulu melakukan ritual pengusir setan di rumah itu, mengingat rumah itu sudah sangat lama dibiarkan kosong. Namun lagi-lagi, Amy yang tak percaya hal berbau mistis pun seolah menganggap saran Gordon hanya angin lalu. Terlebih Luke pun sepertinya tak keberatan untuk secepatnya menempati rumah itu. Yes, man. Setelah itu, Amy mendatangi rumah sakit untuk bertemu dengan pemilik rumah itu yang bernama Margaret yang sudah sangat lama mengalami gangguan mental yang kerap meluapkan emosinya dengan melukai diri sendiri dengan menyayat pergelangan tangannya sendiri. Ketika di dalam, Amy yang penasaran lalu mencoba melihat luka di pergelangan tangan Margaret. Namun inilah yang terjadi. Sesaat setelah tenang, Margaret memberi sebuah kayu berbentuk hati yang terlihat ada bercak darah yang membuat Amy seketika dibuat bingung. Amy lalu menceritakan apa yang ia alami tadi pada Luke dan menganggap jika hal itu seperti restu dari Margaret sebagai pemilik rumah. Namun Luke tak terlalu menanggapi karena ia akan shift lembur dan menjelaskan jika ia tak bisa menerima telepon selama bertugas nanti. I'll be working late tonight. Natural Bridge Road. I'll see you when you get off your shift. I love you. Love you too. Selesai dengan itu, Amy mulai merapikan rumah seorang diri dan ditemani TV lokal yang memberikan berbagai berita. Namun, keanehan pun mulai dirasakan oleh Amy saat itu. Tak lama Amy mendengar berita di TV terkait pelaku kriminal yang terlibat baku tembak dengan para polisi di tempat Luke bertugas. Hingga saat itulah, Amy yang khawatir segera menghubungi Luke untuk memastikan kondisi sang suami. When you get this, call me. Tak kunjung mendapat kabar dari Luke. Amy lalu menghubungi nomor Gordon meski hasilnya tetap tanpa jawaban. Dan di tengah rasa cemasnya itu, Amy akhirnya bisa tenang mengetahui kedatangan Luke yang terlihat baik-baik saja. Esok harinya ketika Amy kembali ke rumah itu untuk membawa barang yang ia butuhkan, namun baru saja masuk, ia terkejut melihat gambar aneh disertai tulisan yang entah dari mana asalnya.
tepat setelah aliran listrik padam, Amy yang mendengar suara aneh pun bergegas mencari sumber suara yang mengarah ke basement rumah itu. Tak hanya itu, suara aneh pun terdengar dari lantai 2 rumah itu yang berasal dari kamar milik Halloran. Suasana terlihat mencekam saat Amy berada di dalam kamar itu. Namun di tengah rasa takutnya itu, kunci kamar pun terjatuh ke bawah, dan tepat saat Amy mengambilnya, tiba-tiba entah sosok apa yang berusaha menariknya. Namun yang pasti, hal itu membuat Amy ketakutan dan memilih pergi dari sana meski di luar sedang terjadi hujan badai. Seketika itulah Amy menghubungi Luke dan menceritakan hal yang baru saja terjadi di rumah itu yang diyakininya jika ada orang lain di rumah itu selain dia, di mana ketika Amy menoleh kembali ke rumah itu, terlihat ada seseorang yang memperhatikan Amy dari jendela sebuah kamar. Ketika Luke datang, Luke pun memeriksa basement tempat awal mula Amy mendengar suara aneh. Namun rupanya, sejak kecil Amy sudah sering mendengar suara-suara yang seolah memintanya untuk pergi ke rumah itu, di mana setelah itu, Amy pun menunjukkan kamar tempat ia mendengar suara aneh dan sosok yang sempat ingin menarik tubuhnya. Di kamar itu pun Luke tak menemukan tanda-tanda seseorang masuk secara paksa dari jendela kamar itu. Namun lebih dari itu, Amy merasa jika Margaret sengaja menyembunyikan sesuatu rapat-rapat terkait sebuah rahasia di rumah itu. I think she was hiding something. I'm not letting it chase me out of her house. Tak lama, Gordon datang untuk mengajak Luke bertugas kembali, di mana saat itu, Amy pun berniat mengambil kunci mobil miliknya yang hilang di dalam rumah pun dikejutkan dengan kunci yang tiba-tiba ada di tangan Gordon. Tak hanya itu, Amy kembali dikejutkan dengan luka gores di pergelangan tangannya yang membentuk simbol X yang baru ia sadari saat itu. Amy yang penasaran lalu menemui seorang pastor dan bertanya terkait aktivitas astral yang mendiami rumah yang ia tempati saat ini, meski sebenarnya ia tak percaya hal mistis seperti itu. Namun Amy ingin mencari tahu terkait ritual pembersihan roh jahat dalam sudut pandang religius yang disebutkan oleh sang pastor jika semua itu kembali pada keyakinan diri masing-masing. Namun sayangnya, hanya Gordon yang sebagai sepupu Amy lah yang percaya jika rumah itu berhantu yang menyarankan Amy untuk melakukan ritual pengusiran roh jahat. I don't. My cousin does. He thought that maybe a blessing would help. Sesaat kemudian Amy pun memberikan simbol hati yang diberikan oleh Margaret yang tak lain adalah bibinya sendiri, di mana sang pastor yang mengetahui hal itu pun meminta Amy untuk mengambil benda itu dan mengusir Amy pergi dari sana. Take that and get out! Malamnya ketika Amy berusaha mencari informasi terkait luka gores misterius di tangannya dan simbol hati yang diberikan sang bibi, tiba-tiba saja ia terlihat panik mengetahui ada keterkaitan simbol itu dengan luka gores tersebut. Siangnya, Amy menunjukkan simbol itu pada Luke dan goresan yang ada di tangan Amy yang saat itu Luke menyarankan Amy untuk memberitahukannya pada Gordon. Namun Amy menolak untuk melakukannya. Someone is trying to tell me something. Amy sendiri menduga mungkin simbol hati dan goresan yang ada di tangannya itu seperti isyarat dari roh yang mendiami rumah itu yang ingin menyampaikan sesuatu padanya. Terlebih suara aneh itu pun semakin kuat didengar Amy yang membuat Amy bertekad untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ketika Amy mendatangi bibinya untuk mencari tahu terkait apa yang ia hadapi, ia pun dikejutkan dengan pastor yang sudah berada di sana yang menyebut jika ia ingin membantu Amy sekaligus meminta maaf atas sikapnya kemarin, dan terkait goresan yang ada di lengan Amy.
Di sanalah Amy baru menyadari ada kesamaan dengan goresan di lengan bibinya itu yang belum sempat ia lihat tempo hari. Oh my god. EES. Tingkat depresi yang dialami Margaret pun membuatnya sulit mengenali Amy sebagai keponakannya. Namun Amy tak menyerah dan terus berusaha mencari tahu terkait goresan itu. Di mana setelah itu? I don't know who you are. Setelah sempat mengamuk dan menatap tajam ke arah pastor, Margaret akhirnya bisa ditenangkan dengan obat bius, namun seketika pastor pun memilih pergi terburu-buru seolah ada sesuatu yang ia sembunyikan. Sorry, I have to be going. You said you would help me. Petunjuk pun Amy dapatkan saat ia melihat foto keluarga besarnya, di mana luka gores di lengan yang membentuk huruf T dan merujuk pada kata TES rupanya berkaitan dengan nama Bibi Telly, Elizabeth, dan Starke yang merupakan nama akhir dari Margaret yang semuanya saling berkaitan. Aunt TES. Tilly. Elizabeth. Stark. Beberapa petunjuk pun Amy dapatkan kembali saat memasuki kamar yang sering terdengar suara aneh, di mana saat itu Amy mendapati kotak yang sepertinya merupakan permainan puzzle pemanggil roh dan juga buku catatan berisi mantra milik Robert Starke yang merujuk pada nama Halloran dan ritual pengusir setan yang pernah terjadi di rumah itu. Namun, hal aneh pun terjadi tepat di hadapan Amy. Di sanalah Amy mendapati pesan tertulis yang merujuk pada nama Bibi Telly yang diyakini adalah roh yang mendiami rumah itu, dan seolah memilih Amy untuk menyampaikan sebuah pesan yang tertulis di sebuah lantai papan rumah itu. Tak lama kemudian, Luke datang dan menanyakan terkait Amy yang ada di ruangan itu, dan saat itulah Amy menjelaskan semua yang terjadi dan yang ia temukan yang seperti memilih dirinya untuk mencari tahu kebenaran yang ada di rumah itu yang selama ini ditutup rapat, sekaligus papan puzzle pemanggil roh yang ia temukan. Hingga keduanya pun segera melakukan ritual pemanggilan roh dengan papan tersebut. Is anybody here? Did you just feel that? Amy, really, stop. Seketika Luke pun marah dan menganggap jika hal itu terlalu konyol untuk dilakukan serta roh di rumah itu pun tak ingin diketahui namanya. Namun Amy mengatakan jika apa yang terjadi tadi benar-benar di luar kendali mereka. Secara tiba-tiba papan pemanggil roh itu pun bergerak sendiri disertai bulu kuduk Luke yang terasa berdiri. Hingga ketika mereka mendengar suara aneh dari lantai atas rumah itu, keduanya pun segera memeriksanya. Bermodalkan pistol di tangannya, Luke perlahan melangkah karena khawatir jika itu berasal dari orang yang menyelinap masuk. Namun ternyata What? Sesuatu energi seolah menarik Luke ke dalam kamar dan menutupnya, di mana Amy pun segera pergi untuk mencari kunci cadangan mereka. Dan beruntungnya, Gordon datang tepat waktu dan terlihat kesal saat tahu apa yang telah Amy lakukan di rumah itu. Namun ketika Gordon berhasil membuka pintu kamar itu, Luke tak sadarkan diri dengan banyak luka gores di perutnya. Meski Gordon melihat luka di tubuh Luke, namun Gordon tak menampik jika Amy yang melakukannya yang jelas membuat Amy marah, karena memang bukan ia yang melakukannya yang justru mengaitkannya dengan riwayat panjang keluarga mereka dengan kejadian 50 tahun lalu saat Robert kecil yang ada di adegan awal film tadi kesurupan. Terlebih Gordon pun sebenarnya sudah sejak kecil tahu dengan cerita terkait rumah itu. Ghosts aren't real. Is this real enough for you? Amy bertekad untuk menghentikan semuanya dan berpikir jika Margaretlah satu-satunya yang bisa membantunya. Namun sayangnya, kedatangan Gordon ke sana rupanya untuk mengabarkan jika Margaret telah meninggal malam ini. Namun tetap, keinginan kuat Amy untuk menyelesaikan teror yang terjadi di rumah itu selama berpuluh tahun lamanya tak bisa terbendung lagi. Di mana Amy menegaskan jika Gordon tak bisa melarangnya untuk melakukan itu. Malam itu pun Amy kembali mendatangi gereja tempat di mana sang pastor tinggal untuk mencari Alkitab dan pedoman lain yang berkaitan dengan pengusiran roh jahat. Dan di sanalah ia mendapati foto keluarga Margaret serta Robert Starke saat kecil. Namun tak lama, pastor pun datang mengejutkannya, di mana
Pastur pun rupanya tahu betul apa yang terjadi di malam itu mengingat dialah yang menangani ritual di malam 50 tahun lalu tersebut. Possessed can pose a risk to others. Semua bermula saat Robert Starkey yang saat itu berusia 10 tahun menerima kado Natal berupa papan pemanggil roh dari bibinya. Dan sejak saat itu, Robert kerap kali mendengar suara-suara aneh serta sering bertingkah aneh dan lebih suka jika ia dipanggil setan yang semua itu berlangsung cukup lama. Dan meski upaya pemeriksaan medis telah dilakukan pada Robert, kesehatan Robert kian hari semakin buruk dan mulai muncul luka yang membentuk huruf T yang merujuk pada kata Telly, Elizabeth, dan Starkey. Namun saat Amy meminta bantuan pastur, ia pun menolak karena bukan pengusir roh jahat. Help me! I assisted Father Bowden. I'm not an ex. I can't help you. Pada akhirnya, meski sempat menolak, pastur pun datang menemui Amy untuk membantunya. Hingga saat itulah mereka bergegas menuju rumah angker tersebut untuk menyelamatkan Luke yang masih berada di sana. Sampai di sana, mereka segera memasuki rumah yang langsung disambut aura negatif disertai dengan suara aneh, di mana setelah itu meski pastur menyebut jika ritual pengusiran setan bisa berjalan lancar bila mendapat izin dari gereja, ia akan tetap berusaha melakukan semampu yang ia bisa dan mulai mempersiapkan semuanya. Sesaat setelah mempersiapkan semuanya, Pastur dan Amy segera menuju lantai atas yang menjadi titik energi paling kuat di rumah itu, di mana setelah memberikan tasbih salib itu, keduanya memasuki kamar yang sudah ditunggu oleh Luke yang telah dirasuki roh jahat, hingga inilah yang terjadi. Remember me, Alan. But I know you. Our Father, who art in heaven. He commands. Sang pastur pun terjungkal oleh serangan Luke yang dirasuki roh jahat, di mana saat itu, Amy mengambil kayu berbentuk hati sebagai penangkal energi negatifnya sekaligus menanyakan namanya serta mengikat kedua tangan Luke, di mana setelah itu Amy yang ketakutan pun berlarian keluar dari sana dan terus dikejar oleh Luke. Namun salahnya, Amy memilih untuk menuju ke basement rumah itu. Amy yang berniat membakar papan pemanggil roh itu pun didekati oleh Luke yang masih kesurupan, di mana saat itu, Luke berusaha mencekik Amy yang berada tepat di hadapannya dan meneteskan darah ke dalam mulut Amy untuk menyalurkan energi jahat ke diri Amy. Amy. Beruntung, kedatangan Gordon bisa menyelamatkan Amy yang terkapar oleh Luke tadi. Namun rupanya, energi jahat itu telah menguasai diri Amy yang membuat Gordon nekat melakukan ini. You're okay.